Alhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi thayyibin tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta ya hayyu ya qayyum taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma rzuqnal ikhlasa fi niyyati wal qawli wal amal. Nukhlisun nawaya lillahi ta'ala. Marilah kita ikhlaskan niat karena Allah subhanahu wa ta'ala dalam mengaji ilmu agama. Semoga apa yang kita usahakan, apa yang kita lakukan, ini diridhoi dan kita akan mendapatkan pahala. Jadi kita akan mendapatkan pahala yaitu al-jaza mimma yasurul abad yaumal qiyamah. Yaitu berupa balasan baik yang membuat seorang hamba itu senang pada hari kiamat. Itu artinya pahala. Oleh karena itu, saya mengingatkan diri saya dan juga semua peserta, semua jamaah yang hadir untuk mengikhlaskan niat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya, pada kesempatan kali ini kita spesial momen, yaitu kita akan membahas Isra wal Mi'raj. Al-Isra wal Mi'raj. Jadi di antara mukjizat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah peristiwa Al-Isra wal Mi'raj. Jadi Isra dan Mi'raj itu adalah mukjizat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu perkara yang luar biasa yang datang kepada Rasulullah yang ini tidak ada yang bisa mengalahkannya. Amrun khariqun lil adah ya'ti ala da'wa manidda'awin nubuwah salihun li mu'aradati bil misli, yaitu salimun minal mu'aradati bil misli. Jadi nggak ada yang bisa mengalahkannya. Di antara mukjizatnya Rasul itu adalah peristiwa Al-Isra wal Mi'raj. Peristiwa Al-Isra wal Mi'raj. Al-Isra itu adalah perjalanan dari Al-Masjidil Haram sampai Al-Masjidil Aqsa. Al-Mi'raj itu perjalanan dari Al-Masjidil Aqsa sampai langit ketujuh, yaitu di atas langit ketujuh. Itu namanya Al-Mi'raj. Jadi Al-Isra itu perjalanan di bumi, sedangkan Al-Mi'raj itu perjalanan dari bumi ke langit. Begitu. Dalil dari Al-Isra itu adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Jadi ketika Rasulullah sudah sampai ke derajat yang sangat mulia, jadi teman-teman yang belum dimatikan mikrofonnya untuk dimatikan, dilihat mikrofon yang belum dimatikan untuk di-mute, untuk dimatikan ya, agar tidak memantul ke sini. Teman-teman dilihat, segera dilihat yang belum dimatikan, dilihat sendiri-sendiri. Mikrofonnya yang belum dimatikan untuk dimatikan. Jadi ketika Rasulullah itu sampai ke derajat yang mulia, ketika Mi'raj, Rasulullah itu diwahyukan kepada beliau, bahwasanya disebutkan, ya Muhammad, bimadza usyarrifuka. Wahai Muhammad, dengan apa saya ini memuliakanmu? Rasulullah mengatakan, bi antan subani ila nafsika bil ubudiyah. Dengan engkau menisbatkan diriku kepadamu, ya Allah, dengan sifat kehambaan. Jadi sifat kehambaan inilah makanya turun ayat apa? Subhanalladzi asra bi 'abdihi. Jadi maha suci Allah, subhana artinya adalah maha suci Allah yang tidak serupa dengan makhluknya. Subhan itu artinya at-taba'ud. At-taba'ud artinya apa? Yang jauh. Artinya apa? Kita mensucikan Allah dari segala sesuatu yang menyerupainya. Karena Allah tidak serupa dengan makhluknya.
Kita mensucikan Allah yang tidak sama dengan makhluknya. Nah, kita mensucikan Allah dari keserupaan dari makhluknya. Kita menjauhkan sifat-sifat makhluk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tidak disifati Allah dengan sifat makhluk. Tidak disifati Allah dengan sifat makhluk seperti bergerak, duduk, berpindah tempat, diam, itu namanya sifat makhluk. Kemudian kita tidak katakan, tidak boleh dikatakan Allah itu jisim, karena itu adalah makhluk. Allah itu benda, tidak boleh dikatakan seperti itu. Itu makna subhana pada ayat ini. Ayat tentang Isra. Kemudian di sini dikatakan subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala memperjalankan Rasulullah itu pada malam hari. Jadi ketika perjalanan Isra, Rasulullah sedang tidur. Ketika itu sebuah riwayat mengatakan beliau itu tidur di Ka'bah ketika itu. Sebuah riwayat ada yang mengatakan beliau tidur di rumah Ummi Hani. Ketika itu datanglah malaikat, yaitu malaikat Jibril dan malaikat Israfil, kemudian bersama malaikat yang lain. Para malaikat itu membawa Sayyiduna Muhammad. Membawa Sayyiduna Muhammad ke sumur Zamzam. Sumur Zamzam itu adalah sumur yang airnya, yang letaknya itu di daerah, masih ada di daerah di Al-Masjidil Haram. Jadi Al-Masjidil Haram, kemudian di daerah tersebut, di tempat itu ada sumur yang disebut dengan sumur Zamzam, airnya disebut dengan air Zamzam, begitu. Maka banyak air Zamzam itu air barokah. Bahkan para ulama mengatakan yang minumnya itu akan qudiyalahu hajatuhu, akan terlaksana hajat-hajatnya, begitu. Jadi orang yang meminum dari sungai, dari air Zamzam, dari sumur Zamzam itu akan terlaksana hajat-hajatnya. Rasulullah dadanya dibelah. Dadanya dibelah oleh malaikat Jibril tanpa merasakan sakit. Kemudian mala'ahu imanan wa yaqina. Kemudian dadanya diisi dengan penuh keimanan dan penuh keyakinan. Seperti itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu maha kuasa untuk memberikan kekuatan keyakinan tanpa harus membelah dada beliau. Tetapi pembelahan dada beliau yang dilakukan oleh malaikat Jibril itu ada hikmahnya. Yaitu apa? Yaitu Rasulullah semakin bertambah kekuatan yakinnya. Semakin menambah kekuatan yakin dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena Rasulullah ketika itu tidak merasakan sakit. Berarti nanti ketika beliau itu melihat banyak keajaiban, ketika perjalanan Isra dan Mi'raj, beliau itu tidak akan merasa lemah, akan tetapi akan semakin semakin kuat keyakinannya. Begitu, semakin kuat apa? Keyakinannya. Seperti itu. Oleh karena itu, hikmah dari dibelahnya dada Rasulullah itu seperti itu. Padahal Allah Maha Kuasa untuk memberikan keyakinan ini, tambahan keyakinan dan keimanan ini, memenuhi keimanannya ini tanpa membelahnya. Tetapi pada kenyataannya dibelah. Tetapi itu semua tentu ada hikmahnya, diantaranya yang telah saya sebutkan. Begitu. Dan perjalanan dari Al-Masjidil Haram ke Al-Masjidil Aqsa itu jaraknya jauh ya. Al-Masjidil Haram sampai ke Al-Masjidil Aqsa itu kalau kita lihat itu sekitar 1.200 km. Itu kalau kita mau bandingkan di Indonesia, maka itu jarak antara Surabaya ke Jayapura atau Jakarta ke Makassar. Jadi jauh sekali. Dan itu ditempuh Rasulullah lailan. Asra ini kan Allah memperjalankan pada malam hari. Artinya apa? Bukan seluruh malam, tetapi juz'un minal lail. Yaitu apa? Juz'un minal lail artinya apa? Bagian dari malam. Artinya apa? Tidak seluruh malam. Akan tetapi hanya bagian dari malam hari. Karena Rasulullah ketika itu tidak sampai pagi sudah pulang, sudah sampai. Dan perjalanannya ini bukan hanya ke Baitul Maqdis, tetapi sampai ke atas, yaitu kemana? Ke Sidratul Muntaha dan melihat surga dan
lain sebagainya dari makhluk-makhluk alam atas. Jadi perjalanannya ini sangat panjang sekali kalau kita ukur dengan jarak, tetapi ditempuh kurang dari semalam. Ya, kurang dari semalam. Karena ayatnya berbunyi apa? Subhanalladzi asra bi abdihi lailan. Di sini disebutkan lailan. Artinya apa? Lailan ini adalah malam. Ai juz'un minal lail. Artinya apa? Yaitu bagian dari malam. Kurang dari satu malam. Itu. Bukan satu malam, tapi kurang dari semalam. Bagian dari malam. Artinya apa? Tidak ada semalaman. Perjalanan yang sangat jauh tersebut hanya ditempuh kurang dari semalam. Kemudian kita katakan di awal ayat ini penafsirannya kan bimadza usyarrifuka. Ya Muhammad bimadza usyarrifuka, dengan apa aku memuliakanmu, kata Rasulullah, bi antan subani ila nafsika bi al-ubudiyah. Dengan engkau menisbatkan diriku dengan sifat kehambaan. Oleh karena itu ayatnya kan berbunyi apa? Bi abdika, yaitu maha suci Allah yang telah memperjalankan hambamu. Hambamu di sini siapa? Yaitu Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Rasulullah dikhususkan sifat kehambaan. Rasulullah dikhususkan dengan sifat kehambaan. Padahal hamba Allah itu banyak. Kita itu hamba Allah, manusia, kemudian lautan, bumi, langit. Tapi di ayat ini dikhususkan bahwasanya hambanya adalah Muhammad. Ini adalah menunjukkan apa? Tadullu ala ghayati syaraf. Tadullu ala ghayati syaraf, yaitu menunjukkan puncak pengagungan. Artinya menunjukkan kemuliaan. Menunjukkan puncak kemuliaan yang diberikan kepada hamba. Iya kan? Karena makhluk Allah itu banyak, tetapi yang disebut sebagai hambamu di sini apa siapa? Dikhususkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ayat ini adalah pujian bagi Rasulullah karena Rasulullah adalah hamba Allah. Jadi dikhususkan nama beliau untuk apa? Untuk lighayati syaraf, begitu. Jadi perjalanan Isra itu dari Masjidil Haram, Al-Masjidil Haram. Dinamakan Masjidil Haram karena Al-Haram itu namanya syaraf. Haram itu syaraf. Artinya apa? Kemuliaan. Karena kemuliaan masjid tersebut disebut dengan Al-Masjidul Haram. Disebut dengan apa? Al-Masjidul Haram. Karena sholat di Masjidil Haram ini berbeda dengan sholat di tempat lain, dengan sholat di masjid lain. Sholat di Masjidil Haram, pahalanya itu tudha'af, pahalanya itu dilipat gandakan dari sholat di masjid yang lain. Kalau kita sholat di masjid di daerah kita, sama kita sholat di masjid di daerah lain, itu pahalanya sama. Tetapi kalau sholat di Masjidil Haram itu berbeda, pahalanya berlipat ganda. Begitu juga dengan sholat di Al-Masjidil Aqsa. Sedangkan Al-Masjidil Aqsa, itu Masjidil Aqsa itu di Palestina. Al-Masjidil Aqsa di Palestina. Tempatnya mana? Yang kalau biasanya digambar kita lihat kubahnya yang warna kuning itu Masjidil Aqsa, juga kubahnya yang warna kecoklatan agak hitam itu juga Al-Masjidil Aqsa. Keduanya wilayah dari Al-Masjidil Aqsa. Kalau kita lihat, karena kedua masjid ini berdekatan, keduanya ini wilayah dari Al-Masjidil Aqsa, keduanya disebut dengan Al-Masjidil Aqsa. Begitu. Dinamakan Al-Masjidil Aqsa karena Al-Aqsa itu dalam bahasa Arab artinya Al-Bu'ad. Artinya apa? Yaitu karena jauhnya jarak Al-Masjidil Aqsa dari Masjidil Haram, maka Al-Masjidil Aqsa disebut dengan apa? Al-Masjidil Aqsa. Gitu. Sehingga masjid ini apa? Disebut dengan Al-Masjidil Aqsa. Karena jaraknya jauh. Karena jaraknya jauh. Begitu. Seperti itu.
Seperti itu. Dan kedua-duanya yaitu Masjidil Haram dan Al-Masjidil Aqsa itu yang membangun siapa? Yang membangun adalah Sayyiduna Adam. Setelah Sayyiduna Adam membangun Ka'bah, jadi yang membangun Ka'bah pertama kali Sayyiduna Adam, kemudian setelah 40 tahun beliau itu membangun Al-Masjidil Aqsa. Begitu. Nah, kemudian disebutkan dalam ayat ini, kita masih membahas ayat ini, barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Jadi ayat ini menjelaskan bahwasanya perjalanan menuju Al-Masjidil Aqsa yaitu daerah yang barakna haulahu. Yaitu artinya apa? Yaitu daerah yang diberkahi sekelilingnya. Yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala memberkahi daerah ini. Daerah apa? Daerah Palestina dan Syam. Berarti kan? Karena di sekeliling Masjidil Aqsa berarti Palestina dan Syam. Syam itu mencakup mana? Daerah sekarang kalau sebagai negara. Syam itu mencakup daerah Palestina, negara Palestina, kemudian Yordania, Suriah, kemudian Lebanon. Itu semua sekarang disebut dengan negara-negara itu dulunya disebut dengan apa? Syam. Dulunya disebut dengan Syam. Nabi Ibrahim dulu itu setelah di Irak, Nabi Ibrahim kan pertamanya di Irak. Nabi Ibrahim di Irak pertamanya. Nabi Ibrahim dilahirkan di Irak. Kemudian beliau ke Palestina. Beliau ke Palestina di dalam ayat Al-Quran disebutkan inni zahibun ila rabbi sayahdin. Jadi Nabi Ibrahim beliau itu kan dilahirkan di Irak, kemudian berdakwah di Irak. Tetapi karena beliau menjumpai kaumnya menyembah kepada berhala, menyembah kepada matahari, menyembah kepada bintang, menyembah kepada bulan. Ketika Nabi Ibrahim ceramahi mereka, mereka itu nggak mau. Mereka itu menolak ceramah atau nasihat dari Nabi Ibrahim. Akhirnya Nabi Ibrahim itu meninggalkan mereka dan menuju mana? Menuju Palestina. Makanya di ayat ini disebutkan inni zahibun ila rabbi sayahdin. Inni zahibun ila rabbi sayahdin. Lihat ayat ini. Inni zahibun ila rabbi sayahdin. Ayat ini ayat mutasyabihat. Nggak boleh dimaknai, tidak boleh dimaknai secara zahir. Tidak boleh dimaknai ayat ini saya pergi ke Tuhan. Tidak boleh. Nggak boleh dimaknai seperti ini. Artinya apa? Artinya ayat ini harus dimaknai sesuai yang ditakwil oleh para ulama. Para ulama mengatakan, ini zahibun ila makanin haitsu amaroni Allahu ilaihi au bihi ilaihi. Jadi makna ayat ini zahibun ila rabbi artinya apa? Sesungguhnya saya pergi ke tempat yang Allah perintahkan aku untuk pergi ke sana. Itu artinya. Jadi nggak bisa kita melihat terjemahan, kemudian memaknai secara letterlek. Nggak bisa. Ini ayat mutasyabihat. Ini zahibun ila rabbi sayahdin. Ini ayat mutasyabihat. Nggak boleh dimaknai secara letterlek. Tidak boleh dimaknai secara tekstual. Tidak boleh. Tetapi harus makna yang batin, yang sesuai dengan ayat muhkamat. Jadi makna ayat ini apa? Yaitu saya pergi ke tempat yang Allah perintahkan aku untuk pergi ke sana. Itu artinya. Itu mana? Yaitu Palestina. Kemudian setelah Nabi Ibrahim ke Palestina, Nabi Ibrahim kemana? Ke Mekah. Meninggalkan Hajar dan Ismail di Palestina, kemudian Nabi Ibrahim ke Mekah. Ketika pertama kali Nabi Ibrahim ke Mekah, Mekah itu sangat tandus sekali. Sangat tandus sekali sehingga beliau itu berdoa agar Mekah ini menjadi tanah yang subur. Akhirnya apa? Akhirnya Allah mengabulkan doanya. Ada satu gunung yang letaknya itu pertamanya di Syam, kemudian dipindah ke Mekah, daerah Mekah, atau di dekat dengan Mekah. Yaitu gunung apa? Gunung Taif. Namanya Gunung Taif. Kalau kalian, insya Allah kita pergi ke sana, nanti ada Gunung Taif. Ini berbeda dengan daerah-daerah sekelilingnya.
dia itu hawanya sejuk, hawanya itu lembut, hawanya sejuk. Kenapa? Karena Gunung Thaif ini sebenarnya bukan gunung di Mekah, bukan asli gunung Mekah, bukan. Tapi Gunung Thaif ini adalah gunung yang dipindah dari Syam ke Mekah. Dari Syam, yang Syam itu terkenal memang gunungnya subur, hijau, akhirnya dipindah ke Mekah. Dan sampai sekarang gunung ini menjadi gunung yang luar biasa suburnya di Mekah atau daerah dekat Mekah. Jadi seperti itu ya. Tadi saya sebutkan bahwasanya Syam itu daerah yang diberkahi. Dengan ayat ini berarti menunjukkan Syam itu daerah yang diberkahi. Juga dengan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendoakan Syam. Rasulullah mengatakan Allahumma barik lana fi Syamina wa Yamanina. Ya Allah, berkahilah kita di negara kita yaitu Syam dan Yaman. Kemudian ada sahabat yang mengatakan wa fi najdina ya Rasulullah. Kata Rasulullah, hunakaz zalazilu wal fitan wa hunaka yatla'u qarnus syayatin. Kata Rasulullah, kalau di Najd itu di sana tempat akan nampaknya fitnah, kerusakan. Dan di sana akan muncul tanduk syaitan di Najd. Sedangkan yang didoakan Rasulullah daerah mana? Daerah Syam dan daerah Yaman. Allahumma barik lana fi Syamina, di daerah Syam dan daerah Yaman. Begitu. Sedangkan Najd tidak didoakan oleh beliau. Dan ternyata setelah itu kan muncul kelompok sesat dari daerah Najd. Siapa? Kelompok Wahabi. Kelompok Wahabi ini pemimpinnya yaitu Muhammad bin Abdul Wahab itu dari Najd. Itu dari Najd. Kata Rasulullah, "Wahunaka yatla'u qarnus syayatin." Dan dari Najd ini akan muncul apa? Qarnus syayatin. Begitu. Dan kalau kita lihat, maka mukjizat Isra dan Mi'raj ini adalah mukjizat yang luar biasa. Karena Rasulullah itu, beliau itu Rasul yang memiliki seluruh mukjizatnya para nabi dan bahkan lebih besar. Iya, Rasul itu seperti itu. Lihat bait syair yang di situ disebutkan ingkana Isa baral a'ma bida'watihi fa inna fil kafi ingkana Musa saqal asbata min hajarin fa inna fil kafi ma'nan laisa fil hajari. In kana Isa baral a'ma bida'watihi fakam birohatihi qad radda min basori. Jadi apa? Mukjizatnya Rasulullah itu lebih banyak dari mukjizatnya Rasul-Rasul sebelumnya. Mukjizatnya Rasulullah itu lebih besar dari mukjizat-mukjizat Rasul sebelumnya. Setiap Rasul yang memiliki mukjizat pasti Rasulullah juga punya mukjizat. Sayyiduna Al-Imam Asy-Syafi'i mengatakan ma'atallahu nabiyyan mu'jizatan illa waqad a'ta Muhammadan mithlaha au a'zama minha. Kata Sayyiduna Syafi'i, Al-Imam Asy-Syafi'i, Allah tidak memberikan mukjizat kepada seorang nabi kecuali Allah memberikan mukjizat yang serupa dengan itu atau lebih dari itu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi mukjizatnya Rasul itu lebih banyak, mukjizatnya Rasul itu lebih besar, dan semua mukjizat Nabi sebelumnya ada di mukjizatnya Rasulullah. Misalkan syair ini yang saya sebutkan tadi, bahwasanya kalau seandainya Nabi Musa itu dapat memberikan minum kepada kaumnya dengan memukulkan batu, dengan memukulkan tongkatnya di atas batu. Jika Nabi Musa memukulkan tongkatnya di atas batu kemudian muncul air, maka mukjizatnya Rasulullah jauh lebih dahsyat dari itu, karena dari jari jemari Rasulullah ini keluar air yang dapat digunakan untuk minum dan juga berwudu. Jika Nabi Isa, beliau ini memiliki mukjizat dapat menyembuhkan orang yang buta.
Orang yang buta sejak lahir dapat disembuhkan oleh Nabi Isa dengan doanya. Nabi Isa berdoa, kemudian orang yang buta ini sembuh. Tapi Nabi Muhammad jauh lebih dahsyat dari itu, karena Nabi Muhammad dapat menyembuhkan mata yang sudah keluar dari kelupaknya dengan hanya menempelkan telapak tangannya. Begitu luar biasa. Siapa itu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian, kalau secara dalil, berarti Isra ini dalilnya Al-Quran. Juga dalilnya hadis. Iya kan? Dalilnya hadis. Hadis yang yaitu hadis tentang Jibril yang datang kepada Rasulullah, kemudian membuka dadanya, kemudian datang dengan buruk. Iya kan? Itu hadis. Dan juga hadis-hadis lain. Jadi hadisnya Isra, dalilnya Isra itu ayat Al-Quran Syarif. Hadis juga begitu yang sahih. Kalau dalil Mi'raj, itu ayatnya nggak ada yang sorry. Ayatnya itu nggak ada yang sorry. Ayat nggak ada yang sorry itu bagaimana? Artinya nggak ada yang secara spesifik, secara jelas menyebutkan bahwasanya itu Isra, bahwasanya itu Mi'raj. Tidak seperti ayat yang kita sebutkan tentang Isra. Bahwasanya ayatnya jelas. Oleh karena itu orang yang mendustakan Isra, maka dia itu kufur. Kalau orang yang mendustakan Mi'raj, kalau dia tidak tahu, maka dia tidak kufur. Seperti itu. Maka seperti itu hukumnya. Karena Isra ini dalilnya ayat yang tadi. Yang sore tadi, yaitu Subhanalladzi asra bi'abdihi. Ya kan? Di situ disebutkan Asra. Sedangkan kalau Mi'raj, ayatnya itu tidak sorry, yaitu ayat walaqad ra'ahu nazlatan ukhra inda sidratil muntaha. Itu kan ayatnya. Walaqad ra'ahu nazlatan ukhra inda sidratil muntaha. Ya. Kita katakan hadis di Isra ini banyak sekali. Salah satunya yang kita sebutkan tadi, bahwasanya di dalam hadis disebutkan, ini diriwayatkan oleh Muslim. Utitu bil buraq wa huwa dabatun wa huwa dabatun abyad akbaru wa huwa dabatun abyad. Teman-teman yang belum dimatikan mic-nya untuk dimatikan. Terima kasih. Wa huwa dabatun abyad fauqal himari wa dunal bagli yadau hafirahu inda muntaha tarfihi yadau hafirahu inda muntaha tarfihi. Jadi Rasulullah mengatakan bahwasanya saya ini didatangi oleh malaikat Jibril dengan menggunakan buraq. Buraq ini adalah hewan yang berwarna putih. Hewan ini hewan surga. Fauqal himari wa dunal bagli. Ciri-cirinya bagaimana kata Rasulullah? Hewan ini, buraq ini yang namanya buraq, itu secara ukuran itu lebih dari keledai dan kurang, artinya apa? Lebih dari keledai dan kurang dari peranakan kuda dan keledai. Artinya seperti itu. Tapi ukurannya lebih dari keledai, lebih besar dari keledai. Kata Rasulullah, ya ba'u hafirahu inda muntaha tarfihi. Tapi ini sangat cepat sekali. Hewannya sangat cepat sekali. Kenapa? Karena ya ba'u hafirahu inda muntaha tarfihi. Karena buraq ini dapat satu kali langkah saja, itu adalah sejauh mata memandang. Lihat, satu kali langkah dari buraq itu sejauh mata memandang. Oleh karena itu Rasulullah ketika Isra, perjalanannya yang sangat jauh dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, ini tidak membutuhkan waktu yang lama. Kenapa? Karena hewannya sangat cepat. Dan Rasulullah itu tidak berjalan saja, tapi Rasulullah itu singgah di beberapa tempat. Rasulullah singgah di Turis Saina, Rasulullah singgah di Baitul Laham, Rasulullah singgah di Yathrib, dan di tempat-tempat yang mubarakah. Begitu.
Jadi Rasulullah tidak singgah kemudian sholat di tempat-tempat yang barokah itu. Rasulullah tidak hanya berjalan itu, menaiki buruk, tetapi juga singgah. Artinya singgah itu turun, kemudian sholat 2 rakaat di situ. Seperti itu. Jadi hewan ini sangat cepat sekali, sehingga apa ya ba'u hafirahu inda muntaha tarfihi. Begitu. Dan ketika buruk ini dinaiki oleh Rasulullah, itu buruk ini sangat kegirangan, senang. Disebutkan dalam hadis apa? Irkab fastas abad alayya fadaroha biududiha thumma hamalani alaiha. Jadi buruk ini sangat kegirangan sehingga ginjal-ginjal begitu. Karena luar biasa sekali. Kemudian Rasulullah naik buruk, turun di Yathrib, kemudian sholat di Yathrib. Kemudian Rasulullah turun di Zat Nahl, yaitu tempat yang banyak kurmanya. Kemudian Rasulullah juga turun di Turi Saina. Teman-teman, ini serius ya, bukan bercanda. Jadi dimatikan, mikrofonnya dimatikan. Kemudian ada sholat di Turi Saina. Turi Saina ini adalah tempat di mana Nabi Musa hujan. Nah, Turi Saina ini adalah tempat di mana Nabi Musa ini mendengar kalam Allah yang azali. Kalam Allah yang azali itu bukan huruf, bahkan bahasa dan bukan suara. Itu adalah Turi Saina. Kemudian Rasulullah juga turun di Baitul Lahm. Baitul Lahm itu adalah tempat di mana Nabi Isa dilahirkan. Itu Baitul Lahm. Rasulullah di setiap tempat yang beliau turuni, itu beliau itu sholat 2 rakaat. Ini menunjukkan apa? Ini menunjukkan bahwasannya, ini lihat, Rasulullah turun di tempat-tempat tersebut dan sholat. Lihat, Rasulullah turun di tempat-tempat yang mulia, mubarakah. Itu kan tempat yang mulia dan mubarakah ya. Itu tempat yang mulia, mubarakah, kemudian Rasulullah turun untuk sholat. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan bolehnya seseorang untuk bertabarruk. Menunjukkan orang itu boleh untuk mengambil berkah. Iya kan? Rasulullah turun kemudian sholat. Turun kemudian sholat. Turun di Turi Saina kemudian sholat. Turun di Baitul Lahm kemudian sholat. Ini kan tempat yang mubarakah. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan seseorang itu boleh bertabaruk, boleh mengambil berkah dari peninggalan para nabi. Itu kan peninggalan para nabi, para orang soleh. Iya kan? Bekas tanah yang dimana di situ Nabi Isa dilahirkan. Bekas tanah di mana Nabi Musa mendengarkan kalam Allah. Rasulullah sholat di situ. Ini membuktikan bahwasanya apa yang dikatakan oleh orang-orang Wahabi itu tidak benar. Apa? Karena orang-orang Wahabi itu mengharamkan orang itu untuk tabarruk. Mengharamkan seseorang untuk apa? Untuk tabarruk, untuk mengambil berkah. Kata dia, bahkan orang yang mengusap kuburan untuk mengambil berkah, kata dia syirik, kata dia musyrik. Maka ini bertentangan dengan apa yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Rasulullah sampai ke Al-Masjidil Aqsa. Di Masjidil Aqsa, Rasulullah sudah ditunggu oleh para nabi. Lihat di dalam hadis. Tsumma dakhaltu Baital Maqdis fajumi'at liyal anbiya'u alaihimussalam faqaddamani Jibrilu hatta amamtuhum thumma su'ida biya ilas sama. Jadi ketika Rasulullah beliau itu sampai ke Masjidil Aqsa, ternyata di situ sudah banyak para nabi. Sudah banyak para nabi, dan oleh malaikat Jibril Rasulullah itu suruh maju untuk menjadi imam. Suruh maju untuk apa? Untuk menjadi imam. Ini menjadi bukti setidaknya 2 hal. Pertama, para nabi seluruhnya beragama Islam. Tidak ada nabi yang beragama Yahudi,
Tidak ada nabi yang beragama Nasrani, tidak ada. Seluruhnya beragama Islam. Kemudian menunjukkan bahwasanya Rasulullah adalah pemimpin dari para nabi, begitu. Dan di perjalanan Isra ini yang ketika sebelum sampai ke Masjidil Aqsa, Rasulullah itu mendapati banyak sekali ajaib, yaitu sesuatu hal yang luar biasa. Rasulullah diantaranya ketika perjalanan ini Rasulullah melihat ada seorang tua. Kata Jibril itu adalah dunia. Kata Jibril itu adalah dunia, artinya apa? Dunia ini, bumi atau dunia ini akan hancur. Kenapa? Karena seperti keadaan orang yang tua ini, wanita tua ini, artinya apa? Umur yang telah berlalu bagi dunia ini lebih banyak daripada umur yang tersisa. Begitu. Umur yang telah berlalu bagi dunia ini lebih banyak daripada umur yang tersisa. Oleh karena itu, seseorang itu hendaknya apa? Untuk segera bertaubat. Kita itu ketika seseorang itu disunahkan untuk bertobat setiap saat disunahkan untuk bertobat. Begitu. Ketika dia melaksanakan dosa wajib bertobat, tetapi setiap saat itu sunnah. Maka seseorang itu disunahkan setiap saat untuk bertaubat. Karena dunia ini sesungguhnya kita akan tinggalkan. Dunia ini akan kita tinggalkan kan kalau dunia dibandingkan akhirat itu tidak ada apa-apanya. Tidak sebanding. Kalau bahasa orang sekarang tidak apple to apple kalau membandingkan dunia dengan akhirat. Nggak ada apa-apanya. Kata Rasulullah, ma dunya bijambil akhirah illa kaman wada'a illa kaman yada'u isba'ahu fil bahri falyanzur bima yarji. Kata Rasulullah, dunia kalau dibandingkan dengan akhirat itu seolah-olah orang yang memasukkan jarinya ke dalam air laut yang luas, yaitu air laut yang luas, dia masukkan jarinya, kemudian dia angkat, kemudian dia lihat. Basahan ini, basahan yang ada di jarinya, dibanding dengan air laut yang luas, tidak ada apa-apa. Begitu. Basahan yang di jari itu ibarat dunia, air laut yang luas itu adalah akhirat. Maka tidak ada apa-apanya. Maka tidak ada apa-apanya. Begitu. Seperti itu. Rasulullah juga ketika perjalanan Mi'raj mencium bau harum dari Sayyidah, yaitu tukang sisirnya putri Fir'aun. Masyitoh itu bukan nama. Masyitoh itu bukan nama. Masyitoh itu pekerjaan. Yaitu masyitoh dalam bahasa Arab artinya apa? Tukang sisir. Artinya Masyitoh binti Fir'aun artinya apa? Tukang sisirnya putrinya Fir'aun. Karena tukang sisirnya putrinya Fir'aun ini tidak beriman dengan Fir'aun. Fir'aun ini adalah orang yang kejam. Raja Mesir itu Fir'aun. Setiap raja disebut Fir'aun. Ini pada zaman Nabi Musa. Ada seorang yang bekerja dengan Fir'aun, bekerja dengan Fir'aun, tetapi dia tidak mau beriman dengan Fir'aun. Dia sebaliknya beriman dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia beriman dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Nabi Musa. Dia mengatakan la ilaha illallah wa Musa wa anna Musa nabiullah. Ini tukang sisirnya Fir'aun ini karena suatu ketika dia menyisir rambut putrinya Fir'aun dan sisirnya jatuh, dia itu menyebut nama Allah. Kemudian anaknya Fir'aun berkata kepada tukang sisirnya ini, awal lagi ilahun rabbun ilahun ghairu abi. Dia mengatakan seperti itu. Apa kamu punya Tuhan selain bapakku? Kata dia, iya, saya punya. Siapa? Rabbi wa rabbuki wallah. Tuhanku dan Tuhan bapakmu adalah Allah. Kemudian Masyitoh ini dihukum, yaitu tukang sisirnya Fir'aun ini dihukum. Yaitu apa? Yaitu dia itu dimasukkan di bejana yang isinya air yang mendidih, kemudian anak-anaknya dimasukkan, sampai dia juga dimasukkan. Dan dia itu berpesan sebelum dimasukkan, agar tulangnya ini dikumpulkan, kemudian dikuburkan.
Dan akhirnya dilakukan, tulangnya dikuburkan, dan ketika Rasulullah melewati kuburan ini, Rasulullah mencium bau harum dari kuburan ini. Sallallahu alaihi wasallam. Seperti itu. Jadi banyak yang Rasulullah lihat dari ajaib fi al-Isra, di dalam ajaib, di dalam Isra. Sangat banyak sekali yang karena waktu kita tidak bisa menyebutkannya semuanya. Kemudian kalau Mi'raj, itu ketika Rasulullah sudah sampai ke Masjidil Aqsa, kemudian Rasulullah itu naik. Rasulullah naik itu dengan tangga yang terbuat dari emas dan perak. Emas, perak, emas, perak, emas, perak. Seperti itu. Jadi Rasulullah sudah tidak naik dengan buruk, naiknya tetapi dengan tangga ditemani oleh malaikat Jibril. Setiap langit yang beliau itu masuk selalu disambut oleh para nabi. Misalkan dalam langit pertama beliau disambut oleh Nabi Adam. Di langit kedua beliau disambut oleh Nabi Isa. Di langit ketiga beliau disambut oleh Nabi Yusuf. Di langit keempat beliau disambut oleh Nabi Harun. Kemudian disambut oleh para nabi seterusnya. Di langit keenam beliau disambut oleh Nabi Musa. Di langit ketujuh beliau disambut oleh Nabi Ibrahim alaihi salam. Begitu disambut oleh para nabi. Dan beliau ketika para nabi menyambut beliau, ini semuanya menyambut dengan senyum, menyambut dengan luar biasa sekali. Dan ini menunjukkan apa? Dan tidak hanya menyambut, mendoakan. Mereka semua mendoakan Rasulullah. Dan ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwasanya para nabi itu bisa bertasarruf ketika mereka meskipun sudah meninggal. Bisa bertasarruf itu artinya apa? Bisa melakukan sesuatu, bisa mendoakan, bisa memintakan tolong. Begitu, itu para nabi. Lihat apa yang dikatakan oleh Rasulullah, al-anbiya'u ahya'un fi kuburihim yusallun. Para nabi itu hidup di kuburan mereka, mereka itu sholat. Artinya apa? Melakukan ibadah. Itu para nabi seperti itu. Seperti itu. Jadi ini sekali lagi membantah perkataan orang-orang Wahabi bahwasanya kata mereka, kalian kenapa kok tawasul, tabarruk, tawasul istighotsah dengan nabi, dengan orang soleh? Kenapa kalian melakukan itu? Orang Wahabi mengatakan seperti itu kan. Nabi itu sudah mati, ya sudah selesai, tidak bisa melakukan sesuatu. Buktinya ini, sholat bersama Rasulullah, kemudian mendoakan Rasulullah, dan bahkan Nabi Musa, beliaulah yang menyarankan Rasulullah untuk meminta keringanan. Ketika Rasulullah mendapatkan perintah sholat 50 waktu, yang menyarankan untuk Rasulullah agar mendapatkan keringanan untuk pergi ke tempat di mana Rasulullah mendapatkan wahyu, untuk meminta keringanan, memohon keringanan. Siapa? Nabi Musa. Nabi Musa. Kata Nabi Musa, umatmu nggak akan kuat kalau 50 waktu. Irji ila rabbika fas'alit takhfif. Irji ila haitsu tasma'u kalamallah, haitsu tasma'u kalamallahi fas'alit takhfif. Itu. Artinya kamu kembalilah ke tempat di mana kamu mendengarkan kalam Allah, kemudian kamu meminta untuk apa? Takhfif, meminta untuk keringanan. Setelah itu Rasulullah meminta keringanan. Dari pertamanya 50 waktu, 5 waktu sampai 5 waktu, itu Rasulullah naik lagi, meminta lagi, naik lagi. Setiap naik diberi keringanan 5. Dari 50, 45, 40, 40 sampai 5 waktu. Itu berkat siapa? Nabi Musa alaihi salam. Jasanya Nabi Musa yang telah mengatakan kepada Rasulullah untuk kembali meminta keringanan. Seperti itu. Seperti itu. Kemudian di sini yang perlu diluruskan dan banyak menyebar. Pertama, tidak benar
Mi'raj itu untuk bertemu Allah. Kata-kata ini tidak boleh dikatakan. Kata-kata bertemu Allah itu tidak boleh dikatakan. Jangan dibiasakan. Mengatakan seperti bertemu itu adalah berhadap-hadapan di dalam tempat, itu namanya bertemu. Nggak boleh. Ini perkataan dari orang-orang Wahabi. Tidak benar tujuan Mi'raj adalah bertemu Allah. Tidak benar. Tujuan Mi'raj itu apa? Untuk memuliakan Rasulullah dan untuk memperlihatkan kepada Rasulullah kebesaran Allah, keagungan Allah itu. Lihat ayat tentang Isra. Apa? Linuriyahu min ayatina. Agar Allah memperlihatkan kepada Nabi Muhammad kebesaran, yaitu keagungan Allah. Karena Rasulullah melihat banyak makhluk, baik yang di alam bawah maupun di alam atas. Di alam atas Rasulullah melihat Arsy, di alam atas Rasulullah melihat Baitul Ma'mur, melihat surga, melihat Sidratul Muntaha. Rasulullah bahkan mendengar Shariful Aqlam. Luar biasa. Di alam atas. Di alam bawah juga begitu, melihat hal yang sangat banyak sekali. Inilah tujuan dari Isra dan Mi'raj. Bukan tujuannya adalah untuk bertemu dengan Allah. Bertemu itu nggak boleh dikatakan. Nggak boleh. Yang terjadi apa? Isra dan Mi'raj itu adalah tasyrif. Untuk memuliakan Rasulullah dan untuk menunjukkan kebesaran Allah. Itu. Linuriyahu min ayatina. Begitu. Jadi tidak boleh dikatakan bertemu. Tidak. Dan yang terjadi itu apa? Yang terjadi Rasulullah itu melihat Allah. Ini para ulama sebagian mengatakan Rasulullah itu melihat Allah. Iya, benar. Tetapi Rasulullah itu melihat Allah. Rasulullah bertempat, tapi Allah ada tanpa tempat. Dan Rasulullah melihat Allah tidak dengan matanya, tetapi dengan hatinya. Karena Rasulullah mengatakan, innakum lantarau rabbakum hatta tamutu. Kalian itu tidak akan bisa melihat Allah sampai kalian meninggal dunia. Artinya apa? Karena para ulama mengatakan apa? Innallaha la yura bil ainil faniyah. Allah itu tidak bisa dilihat dengan mata yang fana. Mata kita seperti biasa ini nggak bisa. Yang bisa itu siapa? Penduduk surga nanti yang akan melihat Allah. Tapi ingat, Allah dilihat, tapi penduduk surga di surga, Allah ada tanpa tempat, tidak di dalam surga, tidak di luar surga, tidak di hadapan mereka, ada tanpa tempat. Begitu, Allah Maha Kuasa untuk memperlihatkan zatnya yang tidak serupa dengan makhluknya. Rasulullah melihat Allah. Juga Rasulullah mendengar kalam Allah yang azali, bukan huruf, bahasa, dan suara. Sebagaimana Nabi Musa mendengar kalam Allah yang azali, Rasulullah juga begitu. Jadi ada dua Nabi yang mendengar kalam Allah yang azali, yaitu Nabi Musa dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu. Tetapi jangan dikatakan apa? Bahwasanya Rasulullah itu Mi'raj bertemu Allah. Itu tidak boleh dikatakan. Itu perkataan framing yang dilakukan oleh penggiringan opini yang dilakukan oleh orang-orang Wahabi. Yang dilakukan oleh orang-orang Wahabi. Dan Rasulullah juga melihat malaikat Jibril dengan bentuknya yang asli. Jadi malaikat Jibril setiap kali turun kepada Rasulullah itu tidak memperlihatkan bentuknya yang asli kecuali di dua momen. Yang pertama dulu di bumi, dan Rasulullah ketika melihat bentuk malaikat Jibril dengan bentuknya yang asli, Rasulullah itu pingsan. Rasulullah itu pingsan kenapa? Karena tidak kuat. Karena luar biasa, ada makhluk yang sangat luar biasa sekali, karena malaikat Jibril itu satu sayapnya saja jika dibentangkan maka ufuk timur dan ufuk barat akan penuh. Jadi luar biasa. Oleh karena itu Rasulullah pingsan. Tetapi ketika kedua kalinya Rasulullah tidak pingsan. Kenapa? Karena sudah diberikan tambahan kekuatan dan keyakinan. Di dalam ayat Al-Quran disebutkan walaqad ra'ahu nazlatan ukhra inda sidratil muntaha. Jadi Rasulullah melihat malaikat Jibril kedua kalinya
Tapi tidak apa? Tapi tidak pingsan. Kenapa? Karena sudah kuat. Karena sudah ditambah dengan keyakinan. Kekuatan keyakinan sehingga sudah kuat. Tetapi meskipun begitu masih terkejut juga ada makhluk yang luar biasa sekali. Memang begitu. Makhluk itu malaikat Jibril luar biasa sekali bentuknya. Oleh karena itu Rasulullah melihat yang kedua kali dengan bentuknya yang sesungguhnya itu ketika Rasulullah Mi'raj di Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha itu adalah pohon. Itu nama pohon. Sidratul Muntaha pohon yang sangat besar sekali. Karena apa? Karena akarnya atau asasnya itu di langit ke-6, kemudian menjulang tinggi sampai ke langit ke-7. Padahal antara langit ke-6 dan langit ke-7 itu jaraknya jauh. Lihat ya, antar langit itu adalah ruang kosong. Ya kayak kita sekarang ini. Kita ini ke langit pertama, ini ruang kosong. Namanya bahasa Arabnya namanya fadha. Ruang kosong ini kalau di kita yang di atas kita ini kan diisi oleh matahari, diisi oleh bintang-bintang, diisi oleh rembulan. Baru di atasnya itu langit. Jadi rembulan bintang ini masih di bawah langit pertama. Bukan di dalam langit, tidak. Di dalam langit itu malaikat. Dan langit itu bukan jisim latif, tapi jisim kasif. Artinya bisa dipegang. Langit itu bisa dipegang dan setiap langit ada pintunya. Begitu. Bisa dipegang. Dan antara langit pertama dan langit kedua juga sama. Ruang kosong, fadha, sampai menembus ke langit kedua. Begitu juga langit kedua sampai langit ketiga. Sidratul Muntaha ini, dia ini dari langit ketiga ke-6 sampai ke langit ke-7. Akarnya di langit ke-6 sampai tembus ke langit ke-7. Begitu. Seperti itu, luar biasa. Dan ini sulit disifati Sidratul Muntaha karena luar biasanya besar dan indah. Besar dan indah. Dan Rasulullah juga masuk ke dalam surga. Rasulullah masuk ke dalam surga, dan di dalam surga Rasulullah melihat nikmat-nikmat. Bahkan di dalam surga ada nikmat yang nggak bisa dibayangkan oleh mata, nggak pernah dilihat oleh mata di dunia, nggak pernah terbersit dalam hati, nggak pernah terfikirkan dalam benak kita. Ada nikmat seperti itu. Mala ainun ra'at, wala udhunun sami'at, wala khatara ala qalbi bashar. Di dalam surga itu ada nikmat yang tidak pernah dilihat oleh mata kita di dunia, tidak pernah didengarkan oleh telinga kita, tidak pernah terbesit dalam hati kita. Itu ada. Itu untuk orang yang bertakwa, itu adalah nikmat khusus bagi orang-orang yang bertakwa. Dan malaikat dan Rasulullah juga melihat malaikat khazin. Satu-satunya malaikat yang ketika bertemu sama Rasulullah tidak tertawa, tidak tersenyum, itu malaikat khazin. Sampai heran. Tanya kepada malaikat Jibril, ini siapa kok tidak tersenyum? Dia adalah malaikat khazin, penjaga pintu neraka. Beliau itu memang tidak pernah tersenyum sejak diciptakan. Tidak pernah tersenyum sejak apa? Sejak diciptakan. Kalau seandainya tersenyum dan tertawa, maka pasti beliau ini akan tertawa tersenyum kepada engkau, wahai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu. Kemudian Rasulullah juga melihat Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur itu seperti Ka'bah di kita. Baitul Ma'mur itu seperti Ka'bah di kita. Kenapa? Karena setiap hari di Baitul Ma'mur itu 70.000 malaikat tawaf di sana, dan malaikat yang sudah datang ke sana tidak akan tawaf lagi. Itu Baitul Ma'mur. Itu Baitul Ma'mur. Rasulullah juga melihat Arsy. Arsy itu sangat besar sekali. Arsy itu jika dibandingkan dengan kursi tidak ada apa-apanya. Ada makhluk namanya Al-Kursi. Mas samawatu sab'u mas samawatu sab'u bijambil kursi illa kakhalqatin fi ardin falah. Jadi langit yang 7 dengan bumi yang 7. Langit ada 7, bumi juga ada 7. Bumi kita ini bumi pertama. Yang ada manusianya hanya bumi kita. Sedangkan bumi di bawah kita, tanpa menempel dengan bumi kita, itu ada bumi kedua, itu tidak ada manusianya. Yang ada itu pepohonan dan binatang. Begitu juga sampai bumi ke-7.
Itu jika dibandingkan dengan Al-Kursi, makhluk Allah namanya Al-Kursi, itu seperti cincin yang dilemparkan di padang pasir yang luas. Sedangkan Arsy jika dibandingkan dengan Al-Kursi, itu Al-Kursi itu seperti cincin yang dilemparkan di padang pasir yang luas. Begitu. Seperti itu. Dan ketika itu Rasulullah sudah kemudian turun ke Mekah dan menceritakan hal ini. Dan orang-orang itu tidak percaya, orang kafir itu tidak percaya dengan apa yang dikatakan Rasulullah. Kemudian mendatangkan orang-orang kafir yang lain, kemudian siapa yang mempercaya Rasulullah di antara para sahabat mempercayai Rasulullah? Di antaranya adalah Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq. Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq, beliau mempercayai Rasulullah, bahkan beliau mengatakan, kalau seandainya Rasulullah mengatakan hal yang jauh lebih dari ini, maka saya akan mempercayainya. Oleh karena itu Sayyiduna Abu Bakar disebut dengan apa? As-Siddiq, yaitu orang yang mempercayai Rasulullah. Sehingga orang kafir mendatangkan orang yang tahu bangunan Masjidil Aqsa untuk dikatakan kepada Nabi Muhammad, suruh, kalau kamu benar-benar wahai Muhammad, kamu sudah pergi ke Masjidil Aqsa kurang dari semalam, maka sifatilah Masjidil Aqsa, karena ini yang dia tahu Masjidil Aqsa. Kemudian Jibril datang membawa Masjidil Aqsa, artinya Rasulullah seolah-olah melihat di depannya Masjidil Aqsa, kemudian mensifati Masjidil Aqsa dengan sangat detail sekali, sehingga orang-orang kafir takjub. Bahkan di sebuah syair disebutkan, ya sahibal mi'raji fauqal muntaha. Lihat, sebuah syair disebutkan, ya sahibal mi'raji fauqal muntaha, laka wahdakal mi'raju wal isra'u, ya wasifal aqsa ataita biwasfihi wa ka'annaka rassamu wal banna'u. Lihat apa yang dikatakan penyair ini. Ya sahibal mi'raji fauqal muntaha, wahai orang yang memiliki mukjizat mi'raj di atas Sidratul Muntaha. Laka wahdakal mi'raju wal isra'u, engkaulah yang memiliki mukjizat Isra dan Mi'raj. Ya wasifal aqsa ataita biwasfihi, wahai orang yang mensifati Masjidil Aqsa, engkau telah mensifati Masjidil Aqsa dengan sangat detail. Wa ka'annaka rassamu wal banna'u, seolah-olah engkau wahai Muhammad, engkau adalah orang yang mendesain Masjidil Aqsa dan engkau adalah orang yang membangun Masjidil Aqsa. Karena saking apa? Karena saking detailnya ketika beliau mensifati Masjidil Aqsa. Sallallahu alaihi wasallam. Iya. Saya kira cukup sekian. Kemudian kalau ada pertanyaan, mungkin satu pertanyaan, sisanya bisa ditulis. Nanti insya Allah akan saya jawab di grup. Ya, silakan. Baik, untuk teman-teman yang ingin bertanya, bisa klik tombol mengangkat tangannya atau bisa tulis di kolom chat. Ya, kalau tidak ada, maka kita tutup. Silakan ditulis. Kalau ada yang mau ada pertanyaan, silakan ditulis. Apa tadi? Apa itu tolong dibacakan? Ada yang bertanya, saya bacakan ya. Apa tadi? Apa itu? Bentar. Assalamualaikum Ustadz, boleh ulangi lagi tentang Sidratul Muntaha? Iya, Sidratul Muntaha itu adalah pohon yang sangat besar sekali. Minta diulang asasnya itu 6. Kemudian puncaknya itu berada di tembus sampai langit ke-7. Itu Sidratul Muntaha. Sangat besar sekali. Itu Sidratul Muntaha. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Boleh ulangi syair ya sahibal mi'raj tadi?
Ya. Ustaz. Ya sahibal mi'raji. Ya sahibal mi'raji fawqal muntaha. Ya. Laka wahdakal mi'raj wal isra. Laka. Ya wasifal aqsa ataita biwasfihi. Sebentar Ustaz. Ya Laka wasifal wahdaka. aqsa ataita biwasfihi. Laka Wa wahdaka. laka wahdakal mi'raj wal isra. Ya wasifal aqsa ataita biwasfihi. Wa ka'annaka rassam wal banna. Insyaallah nanti akan saya tulis di Pedanas Wajah juga, insyaallah akan saya tulis. Insyaallah. Ya, saya kira cukup sekian. Nanti silahkan tutup setelah saya, moderator. Dari saya cukup sekian. Insya Allah kita pertemuan berikutnya akan melanjutkan kajian kitab fikih. Semoga semuanya istiqomah. Yang penting itu istiqomah agar kita mendapatkan ilmu yang banyak dan ilmu yang bermanfaat. Amin amin ya robbal alamin. Kita akhiri dengan tahlil. La ilaha illallah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi ghfirli wa liwalidayya wal mu'minina wal mu'minat. Walhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.